Halo sobatku kelas 11 IPA ya, kita kembali lagi di channel Easy Math Fiskim ya. Kali ini kita akan melanjutkan belajar kimia. Ya, kimia tentang senyawa hidrokarbon. Yang aku bilang gampang itu loh guys. Oke, ya jadi di sini kita akan masuk topik utamanya. Kita akan memberi nama ya rantai alkana, alkena, serta alkuna. Nah, kita akan memberi nama itu. Ya. Nah, bagi kalian yang belum melihat videoku di part 1, tolong dilihat dulu gitu ya. Di situ ada nama-nama cabang atau dalam kimianya kerennya adalah alkil dan bagaimana cara membahasakannya gitu ya. Ada bahasa Latin, ada bahasa Latin di sana betul ya. Nah, aku minta kalian baca dulu guys, jangan langsung tiba-tiba lompat. Paling nggak kenalan dulu gitu loh. Ya kan? Kan kalian sama cewek sama cowok kalian pacaran kan juga kenalan dulu. Masuk tiba-tiba langsung jelek gitu kan enggak. Ya toh? Kenalan dulu sama part satunya itu penting banget guys, ya. Daripada nanti di sini bingung gitu loh. Enggak kenalan enggak apa tiba-tiba ketemu langsung pacaran bingung toh. Ya, toh guys ya. Ya. Jadi itu didengerin dulu supaya kita bisa lanjut ke sini. Kalau sudah, nah sekarang kita akan masuk ke inti dari bab ini, yaitu tata nama alkana, alkena, serta alkuna. Ya, nah yang pertama adalah tata nama alkana. Yang pertama adalah tata nama alkana. Ya. Nah, perlu diketahui bahwa alkana ini adalah ikatan tunggal. Ikatannya tunggal ya, tunggal semua. Semua. Alkana memiliki rumus umum CnH2n plus 2 guys ya. Kalau alkena nanti 2n aja, kalau alkuna nanti 2n minus 2. Gampang aja guys. Pokoknya dari sini 2n plus 2-nya itu dikurangi 2 terus. Ya. Oke. Tanpa berpikir lama, tanpa panjang-panjang, langsung saja kita beri nama ya. Kasih yang panjang kakak. Oke. Ya. Jadi gini, ini CH3, ini C, ini C2H5, di sini dia CH3, di sini dia CH2, di sini C, di sini CH3, di sini CH, di sini CH3, di sini CH3, di sini CH, ya, di sini, oke, di sini CH3, gitu ya, dan di sini adalah CH3. Oke ya. Nah, sebentar. Ini aku biar bagus ya, biar tak kasih ini C2H5. Nanti biar bagus guys. Oke, aku ganti. Oke, inilah yang disebut dengan alkana. Lihat toh, tangannya semua satu semua ya guys ya. Satu semua. Nah, itu. Oke. Nah, bagaimana cara mengasih namanya? Kita beri langkah-langkah ya. Langkah-langkah. Yang pertama, ya, kalian tentukan dulu rantai utamanya. Rantai guys. Rantai utama. Atau yang disingkat dengan RU ya guys ya. Ya, RU, rantai utama. Oke. Nah, rantai utama ini punya syarat guys, gak sembarangan gitu loh ya. Punya syarat. Ya, syaratnya ini satu. Jadi syaratnya ini yang ke satu harus dipenuhi dulu ya. Baru yang kedua, baru yang ketiga dan selanjutnya. Yang pertama adalah mengandung gitu ya. Mengandung paling banyak C. Paling banyak C tanpa putar balik.
Tanpa putar balik. Jadi itu enggak boleh putar balik nanti istilahnya. Loh, gimana sih? Gini maksudnya. Maksudnya gini ya. Jadi kita ini buat kayak ular gitu guys di sini, ya. Jadi sekali lagi kita buat ular di sini. Oke? Ya, ini. Misalnya ini. 1 2 3 4 5. Oh, ini C-nya cuman 1 2 3 4 5 6. 6. Ini C-nya 6 kalau begini. Oh, kita coba yang lainnya. Ada nggak? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 7 guys. 7 yang ini. Oke? Ini yang aku maksud dengan tidak boleh putar balik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah ini loh putar balik di sini nih nggak boleh. Ya, ngerti ya? Jadi kita ini ceritanya membuat ular di sini guys. Jadi nanti dia modelnya seperti ular gitu ya. Cuma nanti ularnya itu kita gambar kotak gitu guys. Ya, jadi begitu. Nah, yang berikutnya, bila ada beberapa pilihan rantai gitu ya. Ya bahasa Indonesia kayak pilihan jalur gitu guys. Beberapa pilihan rantai, pilihlah yang memiliki cabang terbanyak. Cabang terbanyak. Oke, cabang terbanyak. Loh, maksudnya ini apa? Maksudnya kayak gini ya, tak kasih contoh ya. Maksudnya kayak gini. Ya, ini aku buat soal baru ini guys. Ya, misalnya gini ya. Ya, nah ini kita nggak perlu melengkapi hanya lah. Hanya kalian pasti bisa lewat video dari part 1. Gini ya. Ya, kalau aku membuat rantai utamanya lurus, itu ada berapa itu C? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6C kan? Nah, kalau aku buat lurus, maka cabangku hanya 1. Nah, jadi cabang itu yang di luar rantai utama, guys. Jadi ya, jadi yang namanya cabang itu adalah di luar rantai utama. 1. Tapi kalau sekarang aku buatnya begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tuh lihat cabangku berapa? 1, 2. Maka aku harus pilih yang ini, guys. Ngerti ya? Ya, jadi cabangnya banyak. Itu. Cabangnya banyak, pacarnya banyak. Enggak gitu ya, Bro. Enggak gitu, salah ya. Oke. Jadi ini kan kalau lurus tadi 6 tapi cabangnya cuma 1. Nah, kalau ini belok gini seperti huruf L, cabangnya dia ada 2. Maka kamu harus pilih yang seperti ini. Paham ya? Jadi cabangnya harus paling banyak. Oke? Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, cabang banyak. Oh, sudah selesai. Lalu step berikutnya adalah ya, melakukan penomeran. Oke? Sebentar. Step pertama kita lakukan dulu, Bro. Ya, step pertama kita lakukan dulu. Aku mau pakai seperti ini cabangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi C ini kalau 2 ya dihitung 2 ya. Ini. Oke. Ini. Ya. Loh, yang ini tuh apa namanya kalau berbelok seperti ini boleh nggak? Misalnya belok seperti ini. Boleh saja. Sama saja. Ya. Misalnya beloknya seperti ini. Nah, belok gini. Seret, seret, ya. Boleh saja. Tinggal kalian pilih saja kalian mau hubungan yang lurus atau mau hubungan yang berkelok gitu loh ya. Kalian mau yang lurus-lurus saja atau yang berkelok-kelok gitu loh. Nggak ada hubungan nih guys, tapi ya segitulah. Ya ngerti maksudku ya. Biar santai guys. Oke?
Loh, mesti kayak gini, ta. Misalnya aku punya pilihan lain boleh. Misalnya seperti ini. Ya, misalnya seperti ini. Jadi, aku buat dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Apakah boleh? Boleh. Loh, kalau aku kelokan ke sini boleh? Boleh, terserah. Gitu ya. Gitu ya. Jadi ya bukan terserah karena itu sama-sama betul. Oke? Itu sama-sama betul. Jadi ya udah. Nah, ini untuk aku ajarin bagi kalian yang masih pemula ya. Kalau kalian sudah jago, kalian langsung tancap aja silahkan. Ya. Jadi garis merah ini si ular merah gitu ya. Itu adalah rantai utama. Nah, di luarnya aku lingkarin. Nah, ini juga aku lingkarin keseluruhannya. Ini aku lingkarin, gitu ya. Maka inilah yang disebut cabang. Nah, untuk pemula, ada baiknya kamu kasih nama dulu cabangmu. Ini namanya metil. Ini namanya metil. Ya, ini namanya metil. Loh, dari mana? C-nya ada berapa? 1. C1 itu berarti met. Karena dia sebagai alkil namanya metil. Oke. Nah, ini C-nya sebanyak 2. C2 itu add. Ya, add aja guys. Terus karena dia sebagai alkil namanya etil, gitu ya. Etil ya, jangan I-nya jangan diganti huruf E ya, guys ya. Malah kacau nanti. Oke. Nah, sedangkan ini kalian bisa lihat di part 1, ini adalah isopropil. Isopropol, popol dan kupalaan. Isopropil. Nah, gitu ya. Nah, propil kenapa? Karena C yang terlibat ada 3. Prop. Gitu ya. 3 C-nya. Iso karena dia bentuknya iso. Di part 1 aku sudah jelasin yang namanya iso itu adalah kedua dari ujung keluar 1. Nah, itu namanya adalah iso. Ya. Maka ini disebut isoprop. Oh, karena dia sebagai alkil namanya isopropil. Oke? Nah, sekarang langkah yang kedua adalah melakukan penomeran. Ya, melakukan penomeran itu bisa dari 2, guys. Bisa 2. Bisa dari ujung sebelah kanan, ya, atau dari ujung sebelah kiri. Tergantung bagian mana yang menemukan cabang terlebih dahulu. Menemukan cabang terlebih dahulu. Ya, menemukan cabang terlebih dahulu. Oke. Nah, ini ya. Kita kasih warna apa ya? Kita kasih warna kuning. Semoga pink deh, semoga kelihatan ya. Ya, semoga kelihatan. Ini nomor 1, 2. Nah, di nomor 2 dia sudah ketemu cabang pertama yaitu metil. Jadi, kalau dari kanan dia ketemu di nomor 2. Kalau yang ini 1, 2, 3. Oh, di nomor 3 baru ada cabangnya. Oh, maka untuk soal ini kalian harus nomori dari ujung kanan ya. Ujung kanan. Berarti nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6,7. Jadi hati-hati guys. Ini kalau C-nya 2 ya mesti hitung 2 guys. Ya. Hati-hati itu ketipu. Ngerti ya? Hati-hati ketipu. Bilangnya boleh pergi ternyata enggak. Nah, hati-hati guys. Itu ya. Ini nipu, hati-hati. Sudah. Ya, setelah penomeran sekarang oke, ada pertanyaan mungkin. Bagaimana kalau dari kiri dan kanan dia sama? Misalnya ya, di nomor 2 ketemu metil, di nomor 2-nya sebelah sini ketemu etil. Maka didahulukan yang abjadnya paling awal.
Ya, yang abjadnya paling awal. Oke, aku kasih contoh kecil ya. Aku kasih contoh. Ya, misalnya aku punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalnya deh. Gitu ya. Nah, di nomor 3 sini aku punya C2H5. Nah, di nomor 3 sini aku punya CH3. Ya, ingat ini namanya etil, ini namanya metil. Kalau kita nomor dari kiri 1, 2, 3, loh di nomor 3 kita ketemu cabang. Kalau kita dari kanan 1, 2, 3, di nomor 3 juga ketemu cabang. Maka kalian harus pilih yang abjadnya terlebih dahulu disebut. E sama M lebih dahulu mana? Lebih dahulu E ya. Oke, maka dari kiri penomorannya. Oke? Ya. Maka penomorannya dilakukan dari sebelah kiri karena etil dulu. Paham ya? Oke. Setelah dilakukan penomoran, sekarang penamaannya. Oke? Ya, penamaan baru diberi nama. Jadi yang ketiga, nah, atur langkah-langkah yang ketiga adalah pemberian nama. Pemberian nama. Ya. Nah, bagaimana cara beli namanya? Ya, ini gini. Nomor cabang, strip, nama cabang, ya, spasi, rantai utama. Oke. Nah, ini untuk nulis dua hal ini harus sesuai abjad. Harus sesuai abjad. Oke, gini guys. Nah, jadi kalian harus lihat cabangnya dulu. Itu cabangnya sih abjadnya apa? Metil itu M, etil itu E, isopropil itu I. Ya. Loh, berarti siapa dulu? Etil dulu, guys. Ya. Maka ini jawabannya adalah etil dulu, guys. Nah, lalu kamu harus tahu nomor cabangnya di nomor berapa, guys? Etilmu. Di nomor 5. Oke? Di nomor 5. Ya. Nah, ada siapa di sana? Ada etil di sana. Oke? Lalu dilanjutkan. Habis E yang paling dekat adalah isopropil. Di nomor berapa, guys? 3. Ya. Jadi kalau angka ke huruf, huruf ke angka itu harus distrip. Angka ke huruf, huruf ke angka distrip. Ya. Di nomor 3 ada isopropil. Oke. Lalu metil. Metilnya ada di nomor 2, ada di nomor 3, ada di nomor 5. Karena kita punya metil kembar sebanyak 3, maka kita ngomongnya tri metil. Nah, apakah semua cabang sudah disebutkan? Sudah, guys. Oke. Kemudian spasi, rantai utama. Lihat guys, rantai utamanya C-nya ada berapa? 7. Oke. C sebanyak 7 itu adalah HEP. Mau huruf besar, huruf kecil boleh sama aja. HEP. Ya. HEP. Karena ini rantainya tunggal semua itu alkana, berarti heptana. Berarti ya. Mau huruf besar, mau huruf kecil sama sebenarnya. Ngerti guys? Cuman aku jarang pakai huruf besar, biasanya aku pakai huruf kecil sih. Biar input aja. Heptana. Nah, gitu ya. Paham ya sampai sini? Jadi ini adalah langkah-langkah untuk tata nama alkana. Oke?
Ya, aku lanjutkan. Nanti setelah aku membahas alkena beserta alkuna, aku akan kasih apa namanya latihan soal ya, sedikit latihan soal. Latihan soal. Nanti karena di apa part yang keempat aku akan beri latihan soal yang lebih banyak lagi ya. Jadi kita akan latihan soal di sana. Oke ya guys. Berikutnya. Ya. Tata nama alkena. Alkena ya. Ya, alkena. Alkena ini adalah rangkap dua, guys. Wah, jadi kalau anggapannya anak muda kalau gandengan gitu ya. Kalau alkana itu gandengannya cuma satu tangan. Ini gitu ya. Kalau alkena ini gandengannya tangan dua. Wah, itu sepur-sepuran, guys. Gandengannya kemana-mana tangan dua. Ya apa jalannya? Kayak iso ya itu. Rangkap dua. Oke? Ya. Nah, rangkap dua ini memiliki rumus umum CnH2n saja. Ya. Jadi tadi kan plus 2, kita kurangi 2. Berarti 2n saja. Oke, langsung aja ya, aku kasih contoh soal ya. Oke. Ya, jadi ini ada rangkap duanya. Loh, bro, rangkap duanya cuma boleh satu. Enggak. Kalau rangkap duanya dua, nanti namanya alkadiena. Nanti aku akan jelasin sebentar lagi. Gitu ya. Nah, tata nama alkena dan tata nama alkuna ini sama sebenarnya. Sama, caranya sama persis. Oke, caranya sama persis. Cuman nanti alkuna juga akan aku jelasin ulang. Ya, supaya kalian benar-benar detail pol belajar. Kalian detail itu wis enak, guys. Gampang pol. Ngerti soalnya. Ya. Jadi, kita tulis langkah-langkahnya. Langkah-langkah. Yang pertama, langkah-langkahnya sama seperti alkena, yaitu membentuk rantai utama. Ya, tentukan rantai utama. Sama. Rantai utama. Cuman sekarang rantai utamanya itu ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Yang pertama, ya, jadi rantai utamanya itu ada syaratnya. Jadi yang pertama harus melalui rangkap. Harus melalui rangkap. Jadi rangkapnya tidak boleh ditinggal. Ya, harus melalui rangkap. Yang kedua, setelah melalui rangkap harus memuat C yang paling banyak. Nah, ini. Loh, tadi ini kan aturannya ini. Aturannya ini dia mengandung atau memuat C paling banyak. Iya, betul. Gitu ya. Jadi memuat C paling banyak tetap sama tanpa putar balik. Memuat C paling banyak tanpa putar balik. Ya. Putar balik. Jadi sama. Jadi kalau misalnya rangkapnya sudah terlewati, sekarang kamu cari rantai C yang paling banyak tanpa putar paling, tanpa putar balik, guys. Gitu ya. Tanpa putar balik. Oke? Ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian punya C yang sama-sama banyak, gitu ya, aturannya ikut ini sama. Gitu ya. Jadi bila ada beberapa pilihan rantai
Ya. Pilih yang paling banyak cabang. Pilih yang paling banyak cabangnya. Banyak cabangnya. Nah, gitu ya. Jadi tidak boleh dilihat yang paling panjang dulu. Harus melalui rangkap dulu. Gandengannya dilewati dulu. Oke? Nah, dari sini mana? Ayo. Nah, dari sini mana rantai utamanya? Ini ya. Lihat ini. Ya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Loh, ya toh? Mana lagi yang lebih panjang daripada ini? Bentuk ular ini. Ngerti ya? Jadi harus membentuk ular ya guys ya. Membentuk seperti ular gini dia. Ya. Seperti ular, seperti jalan gini. Nggak boleh awut-awutan dia. Loh, bentuknya apa? Mesti bagus gini, kotak gini. Enggak. Nanti kadang-kadang dibuat huruf C, ya bisa. Dibuat seperti huruf S, ya bisa. Seperti huruf Z, ya bisa. Terserah saja kok. Terserah gurunya. Oke? Ya, di zigzag gitu ya bisa, terserah. Oke? Nah, jadi ya ini ya. Ini melalui rangkap, betul. Ini rangkap P kelewat, bos. Ya, gandengannya rek, kena rek. Ya, toh? Terus ini juga C-nya paling banyak, 9, sudah nggak ada lagi. Loh, misalnya ini tak belokno ke sini boleh? Boleh. Loh, ini misalnya tak belokno ke sini boleh? Ya boleh. Itu tadi, kamu mau hubungan yang lurus atau hubungan yang berliku-liku sama pacar kamu. Ya guys, lanjut. Ya, jadi bagi kalian yang masih merasa pemula, boleh ini dilingkari gini. Boleh dilingkar, lingkar gini boleh. Ya, kita kasih nama. Ini namanya metil. Karena ini C-nya 1, berarti met. Karena dia sebagai alkil, il. Ini C-nya 2, et. Karena dia sebagai akil, il, etil. Ngerti ya? Oke. Yang ketiga. Langkah yang kedua, setelah rantai utama didapatkan, langkah yang kedua adalah melakukan penomeran. Lakukan penomeran. Sama, nomornya ini bisa dari ujung kiri, bisa dari ujung kanan. Cuma nomornya ini ada syaratnya, nggak sembarangan. Gitu ya. Syarat yang pertama adalah rangkap harus bernomor paling kecil. Ya, rangkap harus bernomor paling kecil. Kalau ternyata dia dari kiri atau kanan nomornya sama, maka yang kedua adalah ya cabang harus ditemukan pertama kali di nomor paling kecil. Nggak cukup, nggak cukup, nggak cukup. Di nomor terkecil ya. Oke, oke. Aku kasih contoh. Aku kasih contoh guys. Misalnya, aku punya C banyak ini ya. Berapa ini? 6, 6 ya. Oke. Nah, di sini rangkapku guys. Ya. Lalu di sini aku punya dan di sini aku punya. Jadi misalnya di sini CH3, di sini misalnya C2H5. Oke? Ya. Ini rantai utamaku guys. Ya. Nah, kalau kita nomor dari kiri, dia nomor 1, 2, 3. Nah, begitu ketemu rangkap berarti DE hitungannya di nomor 3, guys. Ya, jadi nomor sebelahnya rangkap, nomor itu langsung dihitung 3 gitu loh. Berarti nah, coba sekarang dari kanan. 1, 2, 3. Nah, nomor sebelahnya rangkap dia langsung dihitung. Oh, rangkapnya di nomor 3. Loh, bukan nomor 4, bukan ya. Jadi ingat-ingat caranya. Angka seret sebelahnya rangkap, langsung dia dihitung nomor rangkapnya. Paham ya? Ojo ketuker ya. Ketuker gandengan ambil tangannya orang lain ya apa? Pacarmu. Ya, ngamuk toh deh.
Sudah ya? Nah, itu. Oke. Nah, berikutnya, ternyata dia sama-sama di nomor 3. Jadi kalau dari sini 1, 2, 3. Kalau dari sini 1, 2, 3. Berikutnya kita lihat cabangnya. Ternyata cabang ditemukan paling kecil di nomor 2. Karena ini kalau dari kiri di nomor 3. Kalau dari kanan di nomor 2. Kalau dari kiri di nomor 3. Berarti kamu harus pilih paling kecil. Maka dia harus dinomori dari sebelah kanan. Paham ya sampai sini? Lanjut kita. Oke, lanjut kita. Sekarang kita nomori ya soal ini, bro. Oke, sekarang kita nomori soal ini. Ya, nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Loh, kalau dari kiri, ya ketok itu ketok banget itu, kalah ya. Ini kan kalau dari kiri ya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 3 kalau dari kanan, 6 kalau dari kiri. Ya jelas pilih dari kanan. Paham ya? Jelas pilih dari kanan. Sudah? Yuk, sekarang diberi nama. Di langkah ketiga adalah pemberian nama. Pemberian nama. Gitu ya. Nah, pemberian nama sama, yang depan-depannya sama seperti Alkana, sama. Yaitu nomor cabang. Disebutin dulu. Strip, nama cabang. Ya. Cuman cabang ini disebutin sesuai abjad. Nah, strip, nomor rangkap. Nomor rangkap. Ya, spasi rantai utama. Oke, jadi cabangnya juga disebutkan sesuai abjad. Disebutkan sesuai urutan abjad. Ya, oke. Berarti menjadi apa? Ya, namanya menjadi apa berarti? Ya, etil dulu kan harus disebut ya, karena E itu lebih dahulu daripada M. Oke, E lebih dahulu daripada M. Letaknya kan aslinya sama ya tuh guys. If you know what I mean, deket-deketan titik lah. Tapi E lebih dahulu daripada M. Ya, menurut abjad E kan duluan daripada M, gitu ya. Berarti di nomor 6 ada etil. Oke. Oke. Di nomor 2,2 ada metil. Ya. Ayo, ada yang salah nggak? Ada dong. Kan metilnya ada 2, jadi harus disebut dimetil. Dimetil. Oke. Semua cabang sudah disebut. Strip, nomor rangkap. Oh, ini harus di strip, sorry guys, karena dia angka ke huruf ya. Kalau angka ke huruf itu harus di strip guys. Strip. Ya. Jadi nomor rangkapnya dia di nomor 3 kan. Nah, ini nomor 3. Strip. Rantai utamanya ada 9. 9 itu non. Karena rangkap 2 disebut nonena. Ngerti ya sampai sini? Disebut nonena. Oh, gampang. Ya. Loh, kalau alkuna bagaimana? Sama persis guys caranya kalau alkuna. Ya. Kalau alkuna sama persis. Oke? Nih. Sekarang aku kasih kalau dia alkadiena ataupun alkadiuna. Nah, jadi ini adalah tata nama alkena, ya. Bisa juga untuk, ya. Jadi 2 guys, tata nama alkuna, tata nama alkuna. Loh, bedanya di mana?
Nggak ada bedanya, cuman di rantai utama namanya bukan nonena, melainkan nonuna, gitu aja. Lucu ya, imut banget. Rangkap 3. Rangkap 3 rumusnya CnH2n min 2. Ya, sebentar aku taruh gini aja deh biar enak. Biar ngafalinya gampang ya. Nih gini aja, aku balik aja. Alkena, alkena itu rangkap 2, CnH2n. Alkuna, alkuna itu rangkap 3, CnH2n min 2. Ya, CnH2n min 2. Min 2. Oke guys, ya, ngerti ya semua sampai sini? Oke, gas sekarang. Ya, jadi kalau alkuna ya namanya tinggal una, ganti bukan ena tapi una. Aturannya sama persis. Oke, nah yang berikutnya. Untuk tata nama alkadiena. Tata nama alkadiena. Ya. Loh, me alkadiena tok alkatriena yo bisa guys, tergantung. Ya, tergantung soal alkadiena. Oke. Loh maksudnya alkadiena ini apa? Ena itu ena bukan guys ya. Ena itu rangkap 2, rangkap 2-nya sebanyak di, berarti rangkap 2-nya sebanyak 2 gitu ya. Oke. Dan tata nama alkadiuna. Kalau ena kan ada guys ya, kalau una nggak ada. Oke, alkadiuna. Ya sebenarnya ada rumus umumnya, tapi nggak perlu aku tuliskan sih, nggak seberapa penting. Yang kalian harus hafalkan itu cuma 3 kok. Alkana, alkena, dan alkuna. Gitu aja. Oke, kita gas ya. Oke. Oke. Ya. Nah, ini guys. Ya. Rantai rangkap 3-nya, unanya ada 2. Jadi ya disebut diuna. Lah kalau ada 3 ya disebut triuna, gitu aja. Loh, bagaimana cara mengerjakannya? Sama persis dengan yang di depan. Sama persis dengan alkena atau alkuna biasa. 1, kalian harus buat rantai utama. Rantai utamanya harus mengangkut apa sih? Harus memuat kedua rangkapnya. Oke? Jadi rantai utamanya begini, guys. Ya, rantai utamanya begini. Loh, tetapi Bro Tom, nek misalnya begini, C-nya lebih banyak. Ayo, hitungan guys, benar nggak? Kalau C-nya begitu, lebih banyak. Kalau begini, cuma 8. Oke? Tapi kalau begini, 9. Ayo, kalau merah 8, kalau biru 9. Betul. Tetapi kalau biru, dia tidak melewati tidak melewati rangkap yang sebelah kiri. Ya, tidak melewati rangkap 3 yang ujung kiri. Berarti tidak boleh. Oke? Berarti nggak boleh. Ya, selesailah buat rantai utama. Setelah buat rantai utama, ya di nomori. Loh, sama persis kan? Ini jelas nomornya dari nomor 1, karena nomor 1 sudah dapat rangkap. Berarti jelas dia dinomori dari kiri. Ya, jelas dia dinomori dari paling kiri, karena nomor 1-nya
Sudah di kiri itu dapat rangkap kok. Tidak? Oke. Ya. Nah, ini langsung aku tulisin cara cepet ya. Jadi aku nggak pakai dikurung tak apa dibunder-bunder, dikasih nama alkil sendiri. Nah, ini ceritanya kalian sudah hebat. Oke? Ya. Maka di nomor 4 ada metil, di nomor 3 ada propil. Ya. Nah, di nomor 1 dan 5 ada ena. Oh, ena. Rangkap 3 ya una lah. Ada una sebanyak 2, berarti di una yang melekat pada C sebanyak 8 okta. Berarti namanya 1,5 okta di una. Oke? Tidak ada bedanya sama sekali, guys. Jadi cuma rangkapnya diperbanyak, gitu saja. Nah, rantai utamanya harus melalui kedua rangkap. Gitu saja, guys. Begitu juga dengan alkadiena. Oke? Paham, guys, sampai sini ya? Nah, jadi ini semua adalah inti dari penamaan tata nama secara IUPAC. Oke? Secara IUPAC. Jadi ingat, ini nanti yang akan dikeluarin itu adalah tata nama IUPAC, guys. Yang akan diminta, ya, yang akan diminta sama guru kalian itu adalah tata nama IUPAC. Jadi kalian harus mengerjakan dalam tata nama IUPAC. Oke? Ya. Nah, aku ingin menjelaskan bahwa ada beberapa guru atau sekolah, ya, ada beberapa guru atau sekolah yang tidak setuju apabila aturan ISO dan aturan NEO dianggap sebagai IUPAC. Oke? Ya. Dia tidak setuju bila aturan ISO dan aturan NEO dianggap sebagai IUPAC. Oke? Nah, jadi begini. Kalau kalian lihat di videoku part 1, jadi kita akan materi sekarang ini kita akan memberi nama cabang di dalam cabang. Ya, memberi nama cabang di dalam cabang. Oke? Jadi di videoku sebelumnya part 1 aku menjelaskan ada 2 jenis nama, yaitu IUPAC dan trivial. Ya. Nah, nama IUPAC, ISO dan NEO itu kadang-kadang oleh beberapa guru atau beberapa sekolah itu tidak diakui sebagai IUPAC. Sehingga dia juga dianggap trivial. Nah, sedangkan yang trivial memang namanya trivial, gitu ya. Nah, lalu bagaimana caranya supaya dia menjadi IUPAC? Ini kita akan belajar. Ya, sini kita akan belajar. Oke. Jadi bila ini adalah rantai utama. Ya, kemarin di video part 1 aku membagi di sini ISO, di sini adalah NEO. NEO, guys. Ya opo toh? NEO. Oke, ya. Gini. Oke. Oke, yang ini namanya apa? Masih ingat nggak? Ayo coba dipikir. 3 detik. 1, 2, 3. Ini namanya isopropil. Ayo yang belum hafal, dibuka lagi videonya. Kita pelajarin lagi ya. Kalian pelajarin lagi. Oke? Ayo. Ini apa namanya? 1, 2, 3. Isobutil. Oke? Yang ini? Ayo, ini apa namanya? 1, 2, 3. Isoamil.
Gitu ya. Ayo, ini apa namanya? 1, 2, 3. Neobutil. Ini apa namanya? 1, 2, 3. Neoamil. Ya. Sorry, ini harusnya CH2. Ini CH2. Ini CH2. Dan ini adalah neoheksil. Oke. Ada beberapa guru. Nah, di sini bagian kalian harus ngingetin, guys. Ya. Harus ngingetin. Oke. Loh. Kak harus ngingetin, harus dengerin, guys. Di sini kalian harus dengerin guru kalian. Apakah ISO dan NEO dianggap sebagai IUPAC? Oh, kalau begitu syukur. Syukur sekali, guys. Karena lebih gampang. Ya, ataukah dianggap trivial? Nah, kalau trivial kita harus memberi nama secara IUPAC. Oke? Loh, buatnya gimana? Gini. Jadi, dari cabang ini sendiri, kamu harus buat rantai utama. Jadi, kamu harus buat rantai terpanjang dengan yang paling dekat rantai utama di nomor 1, ini nomor 2. Sudah? Ya. Kamu buat rantai utama. Ini rantai utamamu. Ya. Yang paling dekat dengan rantai utama 1, 2, 3. Selalu begitu. Oke? Ini lagi sekarang. Ya. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Ini lagi sekarang. Mana rantai utamanya? Oh, ini rantai utamanya. Oke? Dikasih nomor. Di sebelah sini pasti 1. 1, 2. Harus ya. Harus. Ini. Di sebelah sini harus 1, guys. 1, 2, 3. Oke? Ini lagi. Ya, gini guys ya. Nah, ini harusnya gini. Aduh. Hapus, bro. Coba bulat aja, tak? Nah, gini ya. Ya. Nah, maka ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Oke. Nah, sekarang di luar kotak-kotak itu disebut sebagai cabang, guys. Ya. Sehingga sama sekarang kita kasih nama seperti aturannya yang depan, aturan Alkana. Oh, di nomor 1 ada metil, ini nggak kelihatan ya, hijau kelihatannya ya. Pakai warna biru ya biar jreng. 1 metil. Nah, dia mengikat kotakmu itu kan 2. 2 ini berarti add. Tetapi add-mu ini juga sebagai alkil, berarti namanya etil. Ya, berarti namanya adalah 1 metil etil. Dan huruf E-nya yang diperhitungkan dalam urutan abjad. Diperhitungkan dalam urutan abjad. Jadi bukan M-nya ya. Bukan M-nya. Lalu ini guys. 2 metil. Ya, karena metilnya di nomor 2. Oke. Ya. Terus dia mengikat di kotak yang 3C kan? 3C itu berarti prop. Tetapi 3 kotakmu ini, C-mu ini sebagai alkil, guys. Berarti namanya propil. Oke ya. Nah, ininya yang diperhitungkan dalam urutan abjad P-nya. Jadi bukan M-nya, oke? Dalam urutan abjad. Oke.
Nah, ini namanya apa? Yuk, silakan kalian pikir. 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Berarti ini namanya adalah 3-metil butil. Sama B-nya yang diperhitungkan dalam urutan abjad. Oke, B-nya yang diperhitungkan dalam urutan abjad. Nah, sekarang ini namanya apa? Ini namanya 1,1 dimetil 1,1 dimetil etil. Itu ya. 1,1 dimetil etil. Oke. Ada metil sebanyak 2, berarti dimetil. Belum di nomor berapa? Di nomor 1,1. Yang melekat pada kotak etil. Paham ya sampai sini? Lanjut. Ini berarti apa, guys? Berarti ini 2,2 dimetil propil. Oke. Terakhir, yang ini apa namanya? Ayo, pikir. 1, 2, 3. 3,3. Ketutupi kurang. Salah. Ini tempatnya nggak cukup soalnya. Nah, gini guys. Berarti 3,3 dimetil butil. Oke, 3,3 dimetil butil. Ya. Nah, yang dianggap abjad E, jadi bukan D, bukan M, P, bukan D, bukan M, dan B, bukan D, bukan M. Ya, jadi inilah yang dianggap sebagai, yang diperhitungkan sebagai urutan abjad. Diperhitungkan dalam urutan abjad. Paham, bosku? Yuk digas ya, sudah. Ya, jadi ini cabang dalam cabang. Nah, aku di sini memberi nama untuk yang IUPAC, ISO, dan NEO. Loh, untuk yang sekunder dan tersier bagaimana? Yuk, silakan kalian itu sendiri, kasih nama sendiri. Kalau kalian tidak yakin, tanya di komen. Jadi misalnya sekunder butil itu nama IUPAC-nya apa? Cek di komen ya, tulis di komen. Namanya apa? Aku cek nanti. Oke? Ya, biar seru dong. Masa aku terus? Kalian belajar coba. Oke ya. Jadi kalau bagi kalian yang enggak pede, mestinya pede guys, dari sini sudah bisa ya, kalian harus bisa. Oke? Nah, sekarang aku kasih latihan yang campur ya. Aku kasih latihan campur untuk tata nama ini. Oke? Ya. Latihan soal. Pertama, ya nanti tentu saja kalian harus latihan dari buku atau guru kalian juga guys. Kalau nggak gitu nggak, kurang nanti. Oke, ya. Nah ini bagi kalian yang mau mencoba, silakan ditulis ulang ini, digambar ulang, videonya di pause, lalu nanti kalau sudah di play lagi untuk lihat jawabannya. Oke, sementara aku akan bahasin, ya. Nah, oke. Nah, kita cari rantai utama. Rantai utamanya yang mana nih? Jelas ini ya. Nih, betul.
Karena ini paling panjang. Lihat itu ada 8. Ayo coba cari mana lagi yang bisa 8 kayak gini. Nggak ada. Oke? Nggak ada. Sudah? Ya. Kemudian aku kasih nomor ya. Ya, aku kasih nomor. Oke. Nomornya dari sini, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, mungkin ada kalian yang tanya, kenapa kok tidak dari kanan? Karena kalau dari kanan ya, ini ya, nomor 1, 2, 3 dapat metil. Ya kan? Di sebelah kiri nomor 3 dapat metil. Loh, lebih banyak toh, guys. Lebih banyak toh. Maka aturannya dari kiri. Oke? Paham ya? Jadi gitu. Loh, kenapa? Karena abjadnya sama, guys. Ini metil, M. Ini metil, juga M. Maka dipilih yang paling banyak. Oke? Sampai sini clear ya? Berarti dari kita tulis. Versi yang pertama, bila iso dan neo adalah IUPAC, maka namanya adalah 5 isopropil 3,3,5,6 tetrametil oktana. Oke, ini. Ya. Apabila isopropilnya bukan IUPAC. Jadi ini sekali lagi harus ngikutin guru, guys ya. Karena aku ngajar di beberapa sekolah berbeda-beda, ya. Ya. Kebetulan Bekasi juga pernah aku ajar sekolah online kebetulan ya. Itu juga beda ternyata gurunya. Ya itu harus dilihat kesepakatan kelas. Oke? Nah, maka kan yang bermasalah bagian ininya, guys. Bagian ini. Loh, ini apa? Ayo, buat rantai utama, ini nomor 1, ini nomor 2. Ya. Berarti ini namanya adalah 1 metil yang melekat pada etil. Gitu ya. Nah, berarti abjad E duluan. Abjad E berarti duluan. Berarti di nomor 5 ada 1 metil etil, ya. Dilanjutkan di nomor 3 dan 5 dan 6. Ada tetra metil karena metilnya sebanyak 4 berarti tetra gitu ya. Oke. Oktana. Paham ya, guys? Oke. Yang soal kedua, jadi aku kasih 2 soal ini ya. Ini pakai yang nyentrik tadi. Sengaja aku pilihkan buat kalian ya supaya kelihatan nyentriknya gitu loh. Oke. Kebetulan ini adalah jenis alkuna, guys, karena rangkapnya ada 3. Ya. Sudah, ayo dibuatkan rantai utama yuk. Yang mana rantai utamanya? Oke, ini jelas rantai utamanya yang ini karena ini kelihatan paling panjang ini seperti pistol. Nah, ini ya. Jelas kelihatan paling panjang. Penomorannya, oke, karena ini ikatan rangkap, maka penomoran harus didahulukan ikatan rangkapnya. Ya, berarti ini jelas. Ini harus nomor 1 dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jelas. Sudah? Nah, sekarang kita kerja
versi pertama ya. Versi pertama. Loh, ini kan versi pertama disebut sebagai apa ya? Ada yang tahu nggak? 1, 2, 3 jawab. Ya, das. Namanya adalah neobutil. Ya, versi pertama itu. Maka namanya adalah 5-etil. Oke. 5-etil. MM dulu ya. 3-metil. Metil. Oke. Ya. Lalu 5 lagi. Di nomor 5 ada neobutil. Oke. Lalu strip 1. Strip oktuna. Ya. Nomor rangkapnya guys harus kasih tahu gitu loh. Kan gini, nomor rangkap itu kan ada gandengan 3 toh guys. Ya kita harus ngasih tahu deh ini nomor piro gitu loh. Karena kan dia spesial. Gitu ya kan. Ya kan, anak pacaran gandengan. Loh, kita harus tahu yang mana supaya kita nggak deket-deket gitu loh. Oke? Ya. Sekarang versi yang kedua, apabila neobutilnya tidak diakui sebagai IUPAC. Kita hapus namanya. Ya, hapus. Berarti kita buat rantai utama sendiri kan di sini. Ya. Nah, yang hijau ini kita buat ini kan. Ya, ini nomor 1, ini di nomor 2. Oke. Berarti namanya apa ini? Ini namanya 1,1 dimetil etil. Ya. 1,1 dimetil etil. Lalu bagaimana tata namanya? 5-etil. Ya. 5-etil. Oke. Strip 5 1,1 dimetil etil. Etil 3 metil 1 oktuna. Selesai. Ngerti ya guys? Oke. Jadi aku sudah jelasin kalian semua tata nama dari alkana sampai alkuna. Ya, aku sudah jelasin. Oke? Nah, nanti di video berikutnya aku akan jelasin isomer senyawa hidrokarbon dan reaksi hidrokarbon. Ya. Dia mempunyai syarat supaya kalian bisa belajar bagian itu. Kalian harus bisa paham banget videoku bagian ini, guys. Ya. Kalian harus paham banget videoku bagian ini. Karena itu saranku, begitu kalian mendengarkan videoku ini, ayo latihan yang banyak dari guru kalian, latihannya dikerjain yuk. Ya, atau yang lihat videoku ini sudah ngerti, nggak apa-apa, kalian bisa lanjut nanti ke part 3. Oke? Ya, sampai sini dulu. Tata nama alkana, alkena, alkuna sudah aku jelaskan. Easy guys, ini guys gampang banget. Oke? Jangan mau kalah sama kimia. Oke? Aku Ko Thomas. Kita ketemu lagi di video yang berikutnya ya guys ya. Kalau kalian suka, tolong like sama subscribe-nya. Kalau ada teman-teman yang aduh kimia ini belajar opo, di-share juga lah. Jangan pelit-pelit gitu loh ya. Oke? Apapun saran kalian yang membangun, komen di bawah. Aku mau dengar satu persatu. Ya guys? Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya atau video-video pelajaran yang lainnya. Di channel Easy Math Viskim kita akan belajar MIPA secara easy peasy lemon squeezy. Sampai sini dulu. Ciao.